Qadarallah ma syafa'al. Untuk teman-teman yang hari ini sekarang baru ingat, mau nanti pertemuan berikutnya untuk diingatkan insyaallah. Allah yubarik fikum. Nah, tadi apa pertanyaannya? Ini Ustaz, ulangin lagi Ustaz penjelasan syarat yang kedua. Nah, syarat yang kedua, perhatikan. Syarat yang kedua itu adalah isimnya inna, isimnya la, itu dia harus berupa isim nakirah. Mana isimnya? Untuk contoh di sini berarti isimnya adalah lal mu'minu, berarti adalah isimnya adalah kata al mu'minu. Kelihatan di situ? Berarti isimnya dia ini adalah al mu'minu sebagai isimnya la. Sebagai isimnya la. Ini kalau kita perhatikan kata al-mu'min, dia ini adalah isim ma'rifah karena ada alnya. Kalau dia ini adalah isim nakirah, adalah isim ma'rifah, tentunya dia tidak memenuhi syarat dari la untuk dijadikan ataupun diamalkan sebagaimana la li nafsil jinsi pada umumnya. Karena syarat la nafsil jinsi itu harus berupa isim nakirah, bukan berupa isim ma'rifah. Kalau isimnya itu berupa isim ma'rifah, maka bagaimana? Tidak boleh diamalkan sebagai la li nafsil jinsi. Kalau nggak boleh, maka nanti pengirapannya bagaimana? Maka pengirapannya adalah kita jadikan isim tersebut dia sebagai suatu mubtada. Sebagai suatu mubtada. Kalau sudah dia itu tidak bisa diamalkan sebagaimana amal la li nafsil jinsi, maka la perlu diulang. Diulang artinya perlu disebutkan la kembali la di lafaz yang lainnya ataupun la di kelanjutan kata-katanya. Lal mu'minu muqassirun wala muhmilun. Tidak ada seorang mukmin pun yang lalai dan juga abai. Jelas insyaallah ini? Alhamdulillah Ustaz. Jelas, berarti kalau misalkan tidak memenuhi syarat berarti harus diulang lagi Ustaz ya? Iya, harus diulang. Nah, disebutkan la dua kali di sini. Jelas? Alhamdulillah Ustaz. Nah, ini untuk model pertama. Tadi kelupaan untuk menyebutkan model yang kedua. Untuk dari segi pengirapannya. Lal mu'minu ini boleh nanti kita berikan suatu i'rab yang lain. Yaitu bagaimana? Kita mengatakan kalau di sini kan al mu'minul muqassirun ini sebagai mubtada sama khobarnya. Ataupun nanti kita bilang lal mu'minu muqassiran. Lal mu'minu muqassiran. Seorang mukmin tidak atau bukanlah orang yang muqassir. Orang yang abai ataupun yang lalai, walal muhmilu. Atau walal muhmilan. Jelas insyaallah ini boleh kita harokati dua hal. Untuk yang model begini nanti ini tidak disyaratkan harus diulang nih. Untuk yang model kedua ini. Jelas insyaallah ya. Bertanya Tat. Nah, silakan. Itu kenapa tidak tanwin tadi ya kalau yang yang binafil jinsi tadi? Oh iya, Allah yubarik fikum. Naam, lupa tadi. Tidak tanwin. Naam, untuk lain nafsil jinsi ini dia adalah diberikan suatu amal sebagai amalnya inna dibaca nasab, cuma dia dalam kondisi selalu nasab, dalam kondisi tanpa ada disertai dengan tanwin. Ataupun sebagian ulama mengatakan bahwa itu adalah mabniun ala fathah ataupun mabniun ala ma yunsab bihi. Dinamabnikan menurut keadaan nasabnya. Jelas? Berarti nanti kalau misalnya lafadznya itu adalah lafadz yang tunggal ataupun lafadz yang mufrad, maka ataupun bukan berupa suatu jumlah atau bukan suatu mudhaf, maka nanti perlu untuk
nasabkan tanpa disertai dengan tanwin. Jelas? Tanpa disertai dengan tanwin. Sebagian ulama mengatakan ini mabninya adalah mabniun ala ma yunsabu bihi. Dinasabkan menurut nasabnya. Jelas? Dasar syukran. Nah, Allah yubarik fikum. Ana carikan latihannya insyaallah. Surat Ghafir ayat 17. Silakan bisa dikerjakan insyaallah. Kelihatan jelas? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Ana kasih kesempatan insyaallah 10 menit ya ikhwah. Silakan.
Bismillah, waktu habis insyaallah. Ana panggil Akh Abu Yazid. Ini al-yaum. Al-yaum dia harokatnya fathah, kenapa? Awan Ustaz, anak sempat keramaian Ustaz. Nggak dengar suara? Al-yauma ini dzaraf Ustaz. Dzaraf. Nah, Oh iya, dzaraf hukumnya apa ini? apa? Dzaraf hukumnya apa? Khobar muakhir Ustaz ya. Dzaraf hukumnya apa? Dzaraf hukumnya nasab Ustaz. Aywa, sahih, hukumnya nasab. Al-yauma dia sebagai dzaraf. Kira-kira dzarafnya ini dzaraf apa ini? Dzaraf zaman Ustaz. Sahih. Waktu. Dzarafnya adalah dzaraf zaman. Kemudian Pak Haji Dadang. Kata tujza. Ini dia isim fi'il huruf. Pak Haji. Allahumma shayban nafi'an. Hujan sekarang ya Isim, Pak di Ustaz. kampung Anda daerah mana? Isim. Isim tujza isim yakin? Ya, isim fa'il Ustaz. Tujza isim fa'il? Ya. Yakin isim fa'il? Tujza itu artinya dibalas. Nah. Isim fa'il yakin? Ah. Isim majhul ya. Isim majhul? Ada isim majhul? Oh, Ustaz, Ustaz. Nah, Benar. dalam bahasa Indonesia untuk kata dibalas itu dia kata kerja atau kata benda? Oh, Ustaz, apa Ustaz? Kata kerja Ustaz. Aywa, kata kerja. Kata tujza yang artinya dibalas, dia adalah kata kerja ataupun kalimat fi'il. Ini kira-kira fi'ilnya fi'il apa Pak Haji? Fi'il mudhari Ustaz. Ahsanta, fi'ilnya adalah fi'il mudhari'. Kemudian ini kira-kira dia modelnya model-model susunan yang bagaimana begini, yang huruf pertama didomahkan ini. Duma walu majhul Ustaz. Aywa, ahsanta. Berarti huruf pertama dhammah, huruf sebelum akhirnya difathahkan. Berarti ini adalah kaidah untuk majhul yang madhi ataukah yang mudhari'? Mudhari Ustaz. Ahsantum. Allah ibarik fiik. Berarti dia ini adalah fi'il mudhari' yang majhul. Kemudian akhdaring. Akhdaring. Nah, Ustaz. Ini fi'il mudhari' yang majhul, dia ini dipasangkan dengan apa? Kalau dulu misalkan kalau isim yang fi'il yang ma'lum, ini kan nanti pasangannya adalah fa'il. Kalau untuk fi'il yang majhul pasangannya apa ini? Untuk fi'il yang ma'lum dipasangkan dengan fa'il. Kalau fi'il yang majhul dipasangkan dengan apa? Sebentar Ustaz. Enggak ada Ustaz. Enggak ada? Yakin enggak ada? Ini pasangan ini maksudnya adalah kalau ada fi'il ma'lum harus ada fa'ilnya. Kalau ada fi'il yang majhul harus ada apanya? Oh. Ini antum tahu seperti lagu nih. Objeknya Ustaz. Ayo objek cuma objek, yakin objek? Ragu Ustaz. Yakin? Ragu sih Ustaz. Ragu? Coba kita skip dulu. Sandi. Ya Ustaz. Kira-kira fi'il majhul dia dipasangkan dengan apa? Dia harus punya apa? Yang tidak ada naibul fa'ilnya Ustaz. Ayo, berarti nyari naibul fa'ilnya. Ahsan. Berarti fi'il majhul tersebut dipasangkan dengan naibul fa'ilnya ataupun pengganti dari fa'il. Mana naibul fa'ilnya kira-kira antum nih? Kullu Ustaz. Ahsantum. Hukum naibul fa'il apa?
Rofan gitu. Ahsantum, Allah yubarik fik. Hukum naibul fa'il dia adalah rafa. Sekarang kembali ke Doring. Antum ingat udah insyaallah? Ya Ustaz. Alhamdulillah. Ini kata kullu kenapa enggak ada tanwinnya antum sekarang? Kullu Ustaz. Naam, kenapa enggak Ini ada tanwinnya? karena bersambung Ustaz. Apa? Iya, Nakiro, hampir. ketemu nakiro Ustaz. Ini taukid juga Ustaz. Taukid itu nanti bukan taukid ini modelnya nanti nih. Kenapa karena enggak ada ini, tanwinnya? Isim bertemu isimnya, terus setelahnya ada isimnya lagi Ustaz. Emang kenapa kalau begitu? Berarti mau dijadikan dia sebagai apa? Jangan ragu-ragu, akhi. Isim nakiro bertemu dengan isim nakiro. Isim nakiro yang kedua dia bukan berupa isim sifat, maka nanti ini adalah suatu susunan dari apa? Isim ini Ustaz ya. Dua isim jadi satu Ustaz ya. Apa yang namanya ini? Apa namanya itu? Dua. Yang sering muncul kan isim nakiro bersebelahan dengan isim ma'rifah, maka itu adalah sebagai apa kira-kira? Kalau itu mudofin lagi Ustaz. Iya, kalau ini pun sama nanti. Nakiro Oh, gitu, Ustaz. bersebelahan dengan nakiro. Cuman yang nakiro kedua bukan berupa isim sifat. Ini pun termasuk di antara bentuk mudhaf sama mudhaf ilaih. Ustaz. Antum atau aturan mudhaf nggak boleh apa? Mudof nggak boleh tanwin Ustaz. Aywa, itu alasannya berarti. Berarti kata kullu nggak ditanwinkan karena dia sebagai suatu mudhaf. Ahsanta, Allah yubarik fik. Ya ikhwah, alhamdulillah tadi ini kan biasanya kita online kan di YouTube ataupun rekam juga. Tapi qadarullah Allah tadi ini kelupaan ngerekam. Lupa ngerekam yang di mana, yang di OBS yang pakai, dan lupa untuk nge-live kan, padahal tinggal ngeklik go live saja sudah selesai urusan. Tapi qadarullah masyafal ternyata kelupaan. Tapi alhamdulillah ternyata ini yang zoomnya ini dia dalam kondisi ngerekam saat ini. Padahal biasanya ana matikan karena sudah ada live di YouTube, ana matikan untuk rekaman di sini. Yang ini ternyata live-nya yang rekamannya enggak ana matikan, alhamdulillah. Jadi nanti tetap bisa dimanfaatkan insyaallah. Allah yubarik fikum. Kita lanjutkan ke Akh Muhammad Aziz. Kata nafsin kenapa dikasrohkan, akhi? Karena mudhof ilaih Ustaz. Ahsantum, hukum mudhaf ilaih apa? Majrur. Majrur. Ahsantum, hukum mudhaf ilaih dia adalah majrur. Sehingga kullu nafsin dia sebagai mudhaf sama mudhaf ilaih. Ahsant. Kemudian lafaz bima, Akh Muhammad Ilham. Bima ini ma-nya dia sebentar, ba-nya ini kira-kira ba apa namanya ini? Huruf jar saja. Ahsantum, ba-nya ba huruf jar. Tapi masalahnya kok ma bukan bimi? Karena mabni Ustaz. Ahsantum. Karena ma ini dia adalah isim mabni. Nanti untuk ma ini dia termasuk isim apa kira-kira ini? Isim mabni kan banyak. Isim apa kira-kira nih? Seperti alladzi. Tahu isim apa namanya? Namanya itu isim isyarah. Yakin. Bukan. Isim isyarah berarti yang hadza, ini itu isim isyarah. Selain itu yang mempunyai lafaz alladzi, dia sebagai termasuk isim ini. Yang mempunyai suatu silah. Isim mausul kan? Aywa, ma ini ma-nya adalah isim mausul. Dan isim mausul dia termasuk isim yang mabni. Kalau isim mabni maka keadaan ma walaupun dahului oleh ba huruf jar, maka tetap ma saja. Ahsantum. Kemudian berikutnya Pak Zulfan, monggo. Kasabat isim fi'il huruf. Sambil nunggu jawaban, ini insyaallah kita sampai 8:30 ya ikhwan. Sumut tadi, fi'il madhi tadi. Aywa fi'il madhi, ahsantum. Kita insyaallah sampai 8:30 ya ikhwan.
karena tadi itu ana datang terlambat karena terlalu banyak pertanyaan sehingga molor, sehingga sampai nanti ana datang terlambat. Nanti ini kita gantikan sampai 8:30 insyaallah kita selesainya. Biasanya sampai 8:15, tapi nanti ini kita sampai jam 8:30. Allah yubarik fikum. Kasaba dia fi'il madhi kata Pak Zulfan. Ini fi'il madhi hukumnya apa? Mabni ala fathi karena bertemu taknis, Ustaz. Aiyah, jadi fi'il madhi dia di mabni bil fathah, termasuk di saat fi'il madhi dia bertemu dengan tak ta'nis. Ini fungsi dari tak ta'nis itu untuk apa kira-kira? Menyatakan ada pelakunya muannas, Ustaz. Aiyah, ada pelaku yang berupa muannas. Kira-kira muannas ini muannas mana, lafaz mana nih? Kulu nafsin. Kulu nafsin, lafaz kulu dia mudzakkar nih. Ini yang muannasnya yang mana? Karena ini tadi ya, karena jamak tadi, kulu nafsin. Bukan dari Jamak situnya? tidak. Jamak Nanti ada yang muannas yang ma'nawi, yaitu kata nafsun itu dia selalu dianggap muannas. Kata nafsun selalu dianggap muannas. Ini muannasnya adalah muannas yang ma'nawi dari segi maknanya saja. Dan ini hukumnya adalah simai. Memang begitu, setiap kata nafsun itu dia dihukumi sebagai bentuk muannas. Jelas insyaallah? Ustaz, Naam, Allah yubarik fik. Sehingga nanti itu ini kata kasabat, dia ini punya suatu fa'il yang berupa fa'ilnya adalah dhamir hiya yang kembali kepada lafaz nafsun. Naam, Allah yubarik fik. Kemudian yang berikutnya Zulqarnain, akhi Zulqarnain. Ini adalah la zulma. Kenapa difathahkan di situ? Isimnya ilah, Ustaz. Isimnya ilah? Isimnya apa? Paham, Ustaz. Isimnya la, Ustaz. Aywa, isimnya la. La ini la li nafsil jinsi ataukah la li nafsil wahid? La nafya li jinsi. Aywa, la li nafsil jinsi, untuk menafikan jenis. Artinya nanti semua jenis dari jiwa umat manusia ini ataupun jiwa jin nanti akan diminta tanggung jawab terhadap apa yang telah mereka perbuat. Berarti tidak ada pengecualian di sini. Jelas ya? Sehingga lahnya disebut sebagai la nafsil jinsi. Kemudian lafaz al-yauma, Abu Yazid, al-yauma ini antum kebagian al-yauma lagi, yang lain coba Pak Dadang. Al-yauma kenapa dinasabkan? Al-yauma itu dorob, Ustaz. Ahsantum, Allah yubarik fik. Dharafnya dharaf apa? Dorob zaman, Ustaz. Dharaf zaman, sahih. Hukumnya apa? Nasab. Nasab, ahsantum. Kemudian Abu Yazid, innallaha kenapa difatahkan? Abu Yazid, ya, innallaha lafaz Allah kenapa difatahkan lafaz jalalah? Isim inna, Ustaz. Isimnya inna, sahih. Hukumnya inna itu apa amalnya? Inna itu menasabkan isim, merofakkan khobar. Ahsantum, menasabkan isim serta merafakkan khabarnya. Isimnya berarti lafaz Allah ataupun lafzul jalalah. Ahsan. Kemudian akhdaring. Isim inna ini dinasabkan. Khabarnya diapakan akhi? Dirofakkan, Ustaz. Dirafa'kan. Sahih. Mana khabarnya kira-kira? Sari'au, Ustaz. Sari'u, ahsantum. Dia sebagai khabarnya. Kemudian ahsandi. Kok sari'u tanpa disertai dengan tanwin? Padahal dia kalimat isim nih. Kenapa nggak boleh ada tanwinnya? Kenapa nggak ada tanwinnya? Kenapa kira-kira?
Halo, Asandi putus. Akh Aziz. Ya Ustaz. Itu syari'u kenapa nggak ada tanwinnya? Sebagai mudhof Ustaz. Sebagai mudhaf? Naam, ahsantum sebagai mudhaf. Mudhaf nggak boleh tanwinnya, sahih. Kemudian akh Ilham. Al-hisabi kenapa dikasrahkan? Mudhaf ilaih Ustaz. Mudhaf ilaih, sahih. Hukum mudhaf ilaih apa, akhi? Jar majrur ya. Jar majrur? Naam. Jar majrur yakin jar majrur gitu namanya? Atau majrur saja? Majrur Ustaz. Aywa, al-hisabi dikasrahkan karena dia sebagai suatu mudhaf. Ahsantum. Kemudian yang berikutnya kata suratu. Ini yang mungkin yang kemarin jarang kita bahas. Jadi ini Pak Zulfan, suratu, surati, surata. Ini mubtada Tat, jadi rofa suratun. Suratun ghafirun atau suratun apa ini? Suratu atau suratun? Kalau dia mubtada suratun Tat. Suratun? Ghafirun. Suratun ghafirun. Yakin? Mubtada khabarnya mana? Ghafirun Tat ya. Yakin? Coba skip dulu. Akhzul. Azul. Nah Ustaz. Ini suratun, suratin, suratan atau suratun, surati, suratu. 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 Kenapa ditambahkan? Kenapa dinamakan Ustaz? Naam. Mubtada Ustaz. Mubtada khabarnya mana, akhi? Khobarnya ayatnya Ustaz. Mungkin. Ayatnya. Naam, nanti berarti begini. Ayat ini yang telah kita baca ini suratu Ghafirin. Itu adalah surat Al-Ghafir. Surat Al-Ghafir. Ini model-model pembahasan sebagaimana kata nahwu ya ikhwah. Misalnya disebutkan tentang masalah isim fi'il huruf, kemudian disebutkan contoh-contohnya nahwu Zaidun ataupun Zaidin misalnya. Kata nahwu di sini boleh baca nahwan, nahwi ataupun nahwu. Ini pun sama. Ini boleh kita jadikan sebagai suatu khobar dari mubtada yang berupa ayat. Ayat sebelumnya ini yang terangkan. Berarti suratu dia sebagai khobar. Kenapa enggak tanwinkan? Karena dia sebagai suatu mudhaf. Ghafir sebagai mudhaf ilaihnya. Jelas insyaallah. Untuk lafaz ayat itu nanti dia sebagai badal. Sebagai badal dari kata surah berarti adalah ayatu. Kemudian 17 itu bahasa Arabnya apa ya, Kho? Tujuh belas bahasa Arabnya apa ya, Kho? Ini belum kita bahas tapi. Tahu 17 bahasa Arabnya? Sab'ata asyar. Aywa, sab'ata asyara. Ataupun sab'asyara. Tentunya ini berkaitan dengan masalah adat, nanti suatu saat akan kita bahas. Silakan sebelum kita ganti ataupun sebelum kita barangkali ada pertanyaan di sini, silakan tentang nanti yang kita bahas, silakan. Yang barusan suratu Ghafirin. Naam. Ayatunya Ayatunya jadi mubtada atau badal Tat? itu sebagai badalnya nanti. Mubtadanya mana Tat ya? Tadi itu mubtada'nya berupa lafaz ataupun berupa ayat sebelumnya. Berarti susunan suatu ayat yang lengkap itu dia sebagai mubtada, ataupun nanti kita buang begini, suratul Ghafirin yaitu hiya suratul Ghafirin. Jadi begini sebentar. Ini kan suatu ayat yang lengkap. Dan dia adalah suatu ayat tentunya. Jadi ini suatu ayat yang lengkap. Ini suratu ini
bisa langsung kita bilang bahwa susunan ini adalah sebagai suatu mubtada. Suratu sebagai khobarnya. Ataupun nanti kita membuat begini. Boleh juga nih. Tilkal ayatu. Ayat itu ataupun hadzil ayatu. Ayat ini adalah Suratul Ghafirin ataupun nanti min surati Ghafirin yang pasnya lagi nih insyaallah nih. Termasuk di antara surat Al-Ghafir berarti min surati ini. Jelas? Ya jelas insyaallah. Jelas, syukuran alhamdulillah. Hadzil ayatu sebagai mubtada, kemudian min suratil Ghafir, min surati Ghafirin dia sebagai khobarnya. Kalau dibaca min surati Ghafirin berarti ayati dikasrohkan. Nanti untuk sabata asyara ataupun sab'a asyara nanti akan ada suatu bab yaitu babul adad wal ma'dud. Bab al-adad wal ma'dud. Silakan kalau bertanya ikhwah. Jelas insyaallah? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Nanti jangan lupa teman-teman yang kemarin sudah kita bagi tugasnya. Teman-teman yang lain yang belum dapat tugas siapa? Ana Ustaz belum. Aziz sama siapa lagi? Ustaz, tugasnya yang dari ini tadi dari buku. Iya. Enggak deh. Ya, Anda sampaikan untuk kitab yang kita pakai adalah kitab Matan Abi Syuja'. Aturannya kenapa? Di toko kitab banyak. Toko kitab banyak ataupun di toko-toko online. Nanti kenapa? Kemungkinan ada. Tapi nanti ketentuannya cari yang tidak ada harokatnya. Karena kita yang belajar agar nanti antum-antum latihan untuk mengharokati dari kitab yang memang benar-benar gundul kitabnya. Enggak ada harokatnya, bukan kitab yang sudah gondrong, tapi kitabnya adalah kitab yang gundul. Nanti yang kemarin mungkin teman-teman yang belum masuk, jadi cari kitab Matan Abi Syuja'. Ini adalah matan dalam fikih mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian cari yang tidak ada harokatnya. Buka kamus boleh. Untuk nyari yang telah ada harokatnya jangan, dilarang karena nanti nggak akan ada kemajuan. Sehingga nanti jangan mencari ataupun nyari bocoran yang sudah ada harokatnya. Cari yang belum ada harokatnya. Silakan nanti dicari kitab tersebut, kitab Matan Abi Syuja'. Nggak boleh nanya kepada orang lain tentang masalah harokatnya, dan nggak boleh nyari bocoran, dan boleh buka kamus. Jelas insyaallah. Nanti setiap pekannya insyaallah kita bagi tugas untuk menyelesaikan. Nanti teman-teman yang telah mengirim jawaban akan kita berikan tugas lain dari kitab tersebut insyaallah. Untuk teman-teman yang belum silakan nanti infokan ke ana siapa yang belum, nanti insyaallah kita berikan PR dalam 1 pekan tersebut. Dan usahakan nanti mengirimkan jawabannya di foto kemudian dikirimkan ke grup, nanti insyaallah akan ana bahas. Dan sangat dianjurkan teman-teman yang kebetulan mungkin tugasnya belum dibahas, nanti dianjurkan untuk membaca juga keterangan ataupun diskusi yang telah ataupun berjalan di grup insyaallah. Faham insyaallah ya ikhwah? Alhamdulillah, semoga lebih cepat dan juga lebih manfaat adanya keberadaan grup tersebut, dan semoga lebih hidup lagi insyaallah. Mungkin cukup sekian ikhwah insyaallah ya ikhwah untuk pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah khairan. Wa iyyakum insyaallah wa iyyakum insyaallah.